Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yuda Pratama dari kelompok 2A akan menyampaikan hasil observasi aspek hukum dalam bisnis kami mengenai usaha helm yang ada di sekitaran UNP. Baik, yang pertama adalah bentuk UMKM yang diobservasi adalah usaha helm yang dimiliki oleh Ibu Sukartini. Usaha ini berbentuk usaha kecil, independen tanpa berbadan hukum resmi, seperti PT atau CV. Usaha ini dijalankan secara mandiri menggunakan lokasi milik keluarga, sehingga tidak memerlukan biaya sewa tempat. Jenis usaha ini berfokus pada perdagangan retail helm untuk masyarakat umum dengan berbagai variasi model dan juga harga. Nah, kita akan membahas mengenai daftar perusahaan. Usaha Ibu Sukartini belum terdaftar secara resmi dan tidak memiliki izin usaha yang sah. Ibu Sukartini menjalankan usahanya tanpa izin formal, seperti surat izin usaha perdagangan atau nomor induk berusaha. Hal ini dimungkinkan karena lokasi usaha adalah milik saudara, sehingga tidak ada persyaratan administratif seperti pada tempat usaha formal lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrak perjanjian. Dalam usaha helm milik Ibu Sukartini sendiri tidak terdapat perjanjian formal dengan pemasok barang. Barang dagangannya juga diperoleh berdasarkan kepercayaan dan juga kebutuhan pasar. Sistem ini menguntungkan karena lebih fleksibel, tetapi beresiko juga jika terjadi masalah seperti ketidakcocokan produk atau keterlambatan pengiriman. Secara hukum, ketiadaan perjanjian tertulis dapat membuat penyelesaian konflik menjadi sulit. Hubungan bisnis yang dijalankan bersifat informal, di mana pembelian stok helm dilakukan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang. Proses pengambilan stok umumnya dilakukan langsung dari pemasok di daerah seperti Pekanbaru dan juga daerah sebagainya. Adapun kita akan membahas mengenai hubungan bisnis. Hubungan bisnis dalam usaha helm ini dijalankan langsung oleh Ibu Sukartini. Hubungan bisnis dengan pemasok bersifat informal tanpa adanya perjanjian tertulis. Pembelian stok dilakukan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan model helm terbaru. Meskipun hubungan ini berjalan lancar, pendekatan informal berpotensi menimbulkan resiko jika nantinya terjadi perselisihan atau ketidakjelasan hak dan juga kewajiban. Kenalkan, nama saya Putri Andriani dengan NIM 23059029. Selanjutnya saya membahas tentang perizinan dan hasil usaha. Ibu Sukartini selaku owner, pemilik usaha UMKM helm, tidak memiliki surat izin khusus untuk menjalankan usahanya, seperti izin keamanan atau izin perdagangan resmi, itu tidak ada. Terkait lokasi usaha yang digunakan, itu merupakan properti keluarga, sehingga perizinan operasional seperti IMD atau izin gangguan itu tidak diurus. Sedangkan untuk hasil usaha tidak hanya dilihat dari pendapatan harian, tetapi juga dari stabilitas bisnis selama 3 tahun terakhir. Meskipun memiliki legalitas usaha, pendekatan fleksibel dalam pengelolaan bisnis membuat usaha ini tetap mampu dalam mencapai targetnya dan mempertahankan keberlanjutan dari bisnisnya. Selanjutnya yaitu sengketa dan kepailitan. Selama usaha helm ini berjalan, Ibu Sukartini tidak ada sengketa yang tercatat dengan pihak lain, baik dengan pemasok, pelanggan, ataupun tetangga sekitar. Hal ini didukung oleh pendekatan informal dan hubungan baik antar pemilik. Selanjutnya, usaha ini pernah mengalami penurunan drastis selama pandemi COVID-19 sebelum beralih ke usaha helm. Ibu Sukartini menjual tas branded dengan omset hingga 300 juta per harian. Namun penurunan untuk mengatasi kemerosotan itu, Ibu Sukartini mengubah strategi dengan menjual helm yang lebih terjangkau harganya dan menargetkan pasar yang lebih luas. Baik, saya Salsabila dengan NIM 23059034 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang 5W1H. Bagian hal. Mengapa Ibu Sukartini memilih usaha helm? Yaitu alasan utamanya karena Ibu Sukartini memulai usaha helm
karena sebelumnya Ibu Sukartini menjual tas branded. Tas branded tersebut mengalami kemerosotan yang tajam selama pandemi virus corona. Penurunan daya beli masyarakat terhadap produk fashion tersebut mendorong beliau untuk mencari alternatif bisnis yang lebih sesuai dengan kebutuhan esensial. Helm dipilih karena merupakan barang yang dibutuhkan sehari-hari, terutama oleh kendaraan bermotor, sehingga permintaannya tetap stabil bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit. How? Bagaimana usaha dijalankan? Usaha ini dijalankan dengan pendekatan sederhana dan efisien. Ibu Sukartini membeli stok helm langsung dari pemasok tanpa perjanjian formal atau kontrak kerjasama. Sistem hubungan dengan pemasok didasarkan pada kepercayaan dan stok dipilih berdasarkan tren model terbaru di pasar. Strategi pemasaran utama adalah menawarkan harga yang kompetitif sehingga menarik minat masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, suasana tokoh yang ramah dan mudah diakses menjadi nilai tambah yang mendorong loyalitas pelanggan. Selanjutnya, analisis SWOT. 1. Dilihat dari kekuatan, lokasi usaha yang tidak memerlukan biaya sewa, produk helm yang terjangkau dan bervariasi, dan hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. 2. Dilihat dari kelemahannya, tidak memiliki izin usaha yang formal, tidak ada branding khusus yang membedakan usaha dari kompetitor lainnya, dan sistem bisnis yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 3. Dilihat dari peluang, potensi pasar yang besar untuk produk helm di wilayah tersebut, kemampuan menyesuaikan produk sesuai dengan tren terbaru, dan harga produk yang kompetitif, menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, ancaman. Persaingan dengan usaha helm lain yang lebih terorganisir, risiko hukum karena tidak memiliki izin usaha, dan ketergantungan pada pemasok tertentu tanpa perjanjian kontrak.